Tapi aku masih interest untuk seni itu masih. Sampai akhirnya ada suatu momen tanganku sempat patah kan. Nah, awal mulai itu langsung kena tipu. Kena tipu karena? Kena tipu karena kan aku nggak paham. Itu cuma sekedar gambar doang gitu. Dari iseng cuman pakai tangan nggak sampai sejam dapat seharga Scoopy Babs. Sampai aku saking 2016 saking gobloknya aku email balik tuh orang gitu. Sorry, ini mungkin nolnya kelebihan kali gitu. Serius. Berbeda nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Di sini sama Bella Octavia yang pastinya akan nemenin different people dimanapun berada. Dan di sebelah aku udah ada, kakak aku yang ganteng yang, waduh, karya-karyanya tuh udah keren banget. Pasti orang-orang Bali itu udah tahu dia, ya nggak kak? Nggak tahu juga. Oke, jadi hari ini topik yang mau diangkat sama Bella Octavia, Bella mau angkat tentang karya ilustrator Bali. Dan kita sudah kehadiran Kak Raka Jana. Hai different people. Hai, aduh aku seneng banget loh Kak, makasih lo udah datang di Bella Talk Show. Jadi Kak, sebelum kita ngebahas tentang ilustrator Bali ataupun karya-karyanya yang udah keren-keren banget, nah kakak boleh deh perkenalan diri dulu, kegiatannya apa nih sekarang Kak? Oke, jadi sesuai nama IG aja kali ya. Iya. Aku Raka Jana, jadi aku ilustrator. Aku juga founder dari HNS Creative Studio. Kemudian aku owner dari Mighty's T-shirt Factory. Jadi kalau HNS itu kan bidangnya itu graphic design sama ilustrator. Nah kalau T-shirt Mighty's T-shirt Factory itu lebih fokus untuk produksi, khususnya kayak t-shirt, kayak hoodie gitulah. Oke, jadi selain ilustrator dia pembisnis juga ya berarti ya? Kurang lebih seperti itu. Asik. Jadi ini mungkin banyak banget ya yang pengen jadi kayak kakak atau mungkin bermimpi menjadi seorang ilustrator. Nah, sebelum kita ngebahas tentang mimpi-mimpi, kita mau ngebahas dulu nih, kakak proses mulanya nih jadi yang sekarang nih gimana sih kak? Karena kan ini kan ilustrator mungkin menggambar nih. Menggambar ini emang harus jago dari sononya biar bisa jadi kayak kakak atau gimana kak? Mungkin sebelumnya aku harus cerita dulu dari awal ya, maksudnya kayak aku berkarir itu pertama seperti apa gitu. Karena di IG pun aku sebenarnya nggak pernah share gitu. Jadi pertama justru kalau gambar aku udah dari kecil, gambar dari kecil. Emang suka dari gambar ya kak? Dari kecil? Karena sering nonton anime kan, semua pasti kan referensinya anime. Oh iya bener-beneran anime nih. Anime, terus SD gambar, SMP gambar, sampai SMA itu udah mulai agak mengurangi gambar ya. Mungkin karena semakin besar itu kita referensinya udah makin beda gitu loh. Akhirnya pas tamat SMA aku juga bingung mau nerusin kemana, karena kan mindset orang tua dulu dan juga di lingkungan bahwa seni itu hanyalah hobi gitu. Jadi nggak ngasilin gitu loh. Sedangkan suka ya kalau seni. Ya kalau orang tua sih dulu nyaranin untuk masuk pariwisata, karena kan Bali kan sektor pariwisata gampang lah ibaratnya untuk nyari uang di sana gitu. Akhirnya aku tamat SMA itu sekitar tahun 2008. Kemudian di 2009 itu langsung kuliah aku. Justru kuliahnya pariwisata dulu. Aku sempat kuliah pariwisata selama setahun dan juga tamat di sana. Sempat magang. D1 gitu ya kak? Hitungan ya, D1. Terus sempat magang juga di beberapa restoran kayak gitu, sampai sejauh itu gitu loh. Dan aku juga ngejalaninnya maksudnya semangat di sana. Tapi kakak masih ngegambar nggak sih tuh kak di situ kak? Enggak, aku nggak ngegambar. Udah sama sekali nggak ngegambar. Tapi aku masih interest untuk seni itu masih. Sampai akhirnya ada suatu momen tanganku sempat patah kan. Patah. Jadi kalau dulu kita serve makanan kan bawa tray itu tangan kiri nih. Kan nggak mungkin tangan kanan. Iya nggak mungkin. Akhirnya aku di rumah tuh lama nganggur.
Oke. Periode 2009. Itu tangan kirinya. Tangan kiri kan. Oke. Habis itu karena kan digip juga dulu gitu. Akhirnya ya udah karena kelamaan nganggur, ada saudara yang nawarin, mau nggak kamu jaga galeri gitu. Jaga galeri lukisan gitu. Jadi nanti kamu kerjanya sana paling cuma jaga galeri, bersih-bersih, ngepel kayak gitulah, ngepel, nyapu segala macem. Oh ya udah, daripada nggak ada kerjaan gitu kan. Mending jaga galeri. Galeri, ya udah akhirnya aku jaga galeri sana. Nah di sanalah akhirnya ibaratnya benih-benih seni itu muncul lagi. Oke. Karena interaksi sama seniman, kemudian lihat gambar, lukisan gitu loh. Akhirnya aku ngegambar lagi, ngegambar pelan-pelan, ngegambar gitu. Kadang ada kanvas yang memang free di sana aku pakai gitu. Ada kertas aku pakai gambar, ya udah gambar gitu. Sampai akhirnya di periode 2009 aku pertama kali itu buat Facebook. Oke. Buat Facebook, kan zamannya Facebook. Buat Facebook karena disaranin sama teman. Dia lihat gambarku, kenapa kamu coba share di Facebook karyamu, siapa tahu ada orang yang suka gitu. Ah jangan malu, mesti apa ibaratnya jelek banget gitu loh. Jangankan upload di Facebook, liatin ke orang lain aja malu banget gitu. Cuman diyakinin, coba kamu upload deh gini. Ya udah mulai upload. Aku juga mulai main Facebook kan. Di sana ada satu momen, tahu kan gini, band Viera. Iya, nah, Viera. Dulu gitarisnya itu awal-awal buat clothing kan. Masih Viera pas dia awal, dia buat clothing, dia bikin sayembara desain. Buat kayak perlombaan gitu kayak lomba gitu. Ya aku dengan PD-nya ikut gitu loh. Oke. Ya udah aku ikut gitu. Untuk pertama kalinya itu benar-benar tumben aku gambar seserius itu, sesemangat itu dari pagi sampai malam aku dapat 5 gambar. Akhirnya aku lombakan lah gitu. Kelimanya? Singkat kata aku lombakan kelimanya gitu. Aku kirim. Tanpa berharap maksudnya menang, ya udah ikut pengalaman gitu. Akhirnya seminggu kemudian tuh ditelepon. Katanya desainku dipakai gitu. Nice. Wah itu gila, itu seneng banget. Wah seneng banget lah pokoknya. Apalagi ketika desain yang aku buat, benar aku buat itu dicetak di baju dan dipakai manggung sama si Widi, sama si kan kebetulan gitarisnya Raka juga namanya. Wah itu sih yang men-trigger aku ibaratnya. Oh ternyata suka seni, maksudnya bidang gambar nggak harus cuma ngelukis, ternyata bisa dijadikan baju segala macam gitu. Oh itu ngebuka mindset kakak lagi ya. Peluangnya sebenarnya banyak kalau kamu tahu. Nah karena kan keterbatasan akses, nggak kayak sekarang. Iya. Kalau sekarang anak SMP pun bisa bilang aku mau jadi kayak Kak Raka nih, mau jadi ilustrator. Kalau dulu referensinya nggak ada. Yang maksudnya kamu nggak punya apa sih ibaratnya influence loh. Iya yang influence kamu untuk ngikutin gimana atau apa yang prosesnya. Aku tahu dulu kan ibaratnya paling kalau kamu suka gambar, kalau nggak jadi arsitek, jadi pelukis, jadi tattoo artist gitu misalnya. Aku nggak mau jadi 3 itu gitu. Aku tahu bidang, maksudnya dari kecil kan aku baca komik segala macam. Cuma aku nggak tahu kerjaannya apa sih namanya gitu. Iya, karena dulu nggak sebanyak sekarang dan nggak secanggih sekarang juga ya kak ya. Akhirnya dari itu kan udah mulai ke-trigger nih, semakin semangat gambar. Itu banyak banget gambar. Kemudian justru karir awal tuh aku jadi reseller, jual kaos. Kan dulu ngetren tuh awal-awal jualan kaos itu. Pernah nggak Bella lihat dulu gambar yang warna-warni kayak monster yang dulu? Nah, yang alay-alay gitu. Pada zamannya keren-keren banget. Wah, cuma itu pada zamannya tuh keren banget itu. Tapi kalau sekarang kita bisa, ya alay banget bajunya ya kan. Akhirnya ya udah gitu, karena aku juga nggak ada kerjaan. Ada teman yang memang udah jalan bisnisnya, bisa nggak aku jualin nih gitu, jadi reseller, bantu. Akhirnya aku jual di desaku di Taman Siring kan, jual. Oh ternyata oke juga ya gitu. Sekalian aku juga buatin baju kelas untuk anak-anak. Justru bisnisku yang pertama jalan itu konveksinya sebenarnya. Medisnya, ketimbang jasa desainnya. Akhirnya jalan buatin. Nah akhirnya ada satu momen customerku tuh minta custom design, artinya desainnya itu by request. Mau nggak mau kan aku harus paham dong, maksudnya kayak ngedit tuh seperti apa, kayak gitu loh. Jadi mau nggak mau pelajari.
Iya, pelajari. Cuman waktu itu kalau dibilang kekurangan juga, kalau dibilang tantangan juga. Aku gimana mau ngedit ya, komputer nggak ada, laptop nggak ada, skill untuk itu juga nggak ada. Tapi ini juga yang ibaratnya aku pengen sampaikan juga ke teman-teman gitu ya. Kalau misalnya ngelakuin sesuatu itu sebisa mungkin mindsetnya dibalik, jangan berpikir bahwa kamu harus punya alat bagus dulu baru bisa buat karya yang bagus gitu. Iya. Justru aku dulu gimana caranya dengan aku nggak punya laptop dan komputer, aku bisa nyelesain project ini. Akhirnya dulu aku tuh ngerjainnya di warnet dulu. Oke, bukan mikirin masalahnya gimana, tapi cari solusinya. Solusinya, namanya aja industri kreatif kan. Kita dituntut gimana caranya berpikir sekreatif mungkin gitu. A few inches later. Oke Kak, lanjut lagi nih sama obrolan kita yang semakin menarik. Mungkin banyak yang nggak tahu nih tentang kisah hidup Kakak. Di sini kita publish kan, biar mereka tuh punya mimpi bukan mimpi aja, tahu prosesnya seperti ini. Susah loh. Ya, sebenarnya menjalani apapun kan yang susah tuh berkomitmen pada prosesnya sebenarnya ya. Iya, benar-benar. Terus juga sama yang tadi seperti pas aku buat produk kan udah mulai jalan tuh. Terus aku memberanikan diri untuk membuat produk sendiri. Ibaratnya semuanya sendiri ya, ngurus dari produksi segala macam sendiri. Awal mulai itu langsung kena tipu. Kena tipu karena? Kena tipu karena kan aku nggak paham industrinya seperti apa. Jadi aku ya udah, aku punya uang segini, aku mau buat kaos kayak gini. Dulu kan belum punya tempat sendiri ya, maksudnya masih kita ibaratnya jadi broker lah. Jadi ada konveksi orang, jadi aku naruh kerjaan di sana. Karena kita nggak paham industri, ya udah kena tipu di sana. Terus kena tipunya kenapa Kak? Ya maksudnya kayak kita dibodoh-bodohin gitu loh. Harusnya barang itu bisa jadi seminggu, bisa jadi 6 bulan gitu kan. Oh, lama banget. Ya maksudnya kan dia bilang, oh ini soalnya beli kainnya tuh kayak gini. Nah, karena Kakak juga nggak paham, Kakak iya. Tapi positifnya dari sana tuh aku justru nggak yang ngedown tuh nggak. Aku harus cari tahu industrinya kayak apa. Akhirnya aku urus sendiri, ke tukang jahit sendiri, beli kain sendiri. Seminggu jadi bajunya. Ya, jalan di sana. Kemudian kan aku tadi bilang sambil kerja di galeri. Nah di galeri itu aku kerja di sana 6 bulan. Karena aku merasa kayaknya aku bisa hidup dari sini gitu. Pertengahan Agustus 2010 aku kuliah di ISI Denpasar. Jadi jurusan desain gitu. Akhirnya setelah udah ngelihat industrinya ini semakin suka, akhirnya kuliah lagi. Kuliah lagi. Tapi akhirnya Kakak mutusin emang ngambil desain ini gimana Kak? Maksudku kan kemarin hospitality, terus ya karena juga jadi reseller, Kakak juga dengan seni, akhirnya ngambil ini tuh ada pemikiran untuk lanjut lagi nggak ya kuliah atau gimana gitu Kak? Ke aku sih iya, karena kuliah itu emang keinginanku gitu. Artinya biar aku juga ketemu teman-teman yang memang sevibrasi lah sama kita gitu kan. Maksudnya kuliah kan nggak sekedar kamu nyari ilmu, enggak. Jadi kita ketemu teman-teman, artinya mencari relasi. Karena juga pengen cari tahu lebih dalam lagi ya tentang. Ternyata nyampe sana aku lihat gila skill teman-temanku tuh loh. Bagus. Udah nggak bisa, udah skillnya udah luar biasa lah menurutku pada zaman itu ya. Karena kan kebanyakan anak-anak itu emang dari sekolah yang memang pas SMA itu jurusannya emang itu jurusan gambar gitu. Jadi mereka semakin jago ya. Iya, akhirnya aku terpacu lah lihat mereka gitu. Terus makin berlanjut kuliah, aku kan benar-benar dulu itu kuliah itu ngandalin uang sendiri ya. Maksudnya kuliah itu dari penghasilan sendiri. Aku sambil jual desain juga. Seperti kebanyakan mahasiswa lain gitu. Project pertama itu sama seperti kisah baju, tapi bukan ditipu. Kalau project pertama itu justru gambarku nggak dibayar. Karena menurut orang yang order itu kurang, nggak sesuai ekspektasinya dia. Karena kan aku dapat order itu dari temanku, jadi temanku rekomendasiin aku gitu ke orang yang order. Akhirnya padahal menurutku udah bagus banget itu gambar. Tapi nggak sesuai sama apa yang dia mau. Iya, aku tawarin, ini lo gambarku gini. Oh kalau gini nggak bagus nih, gini. Akhirnya aku tanya, gambar yang bagus tuh seperti apa sih? Dilihatin sama dia. Ini lo gambar yang bagus tuh kayak gini. Cuman aku lagi-lagi emang tipikalku bukan orang yang suka ngedown. Justru aku harus cari tahu menurut dia yang bagus tuh seperti apa. Akhirnya aku pelajarin.
Oke. Dan singkat kata nih, dari 2010 ke 2013 itu mulai dapetin hasil. Ibaratnya mulai orang tahu aku, mulai ya ada aja lah order Berproses gitu. order kakak disuruh gambar dan lain-lain gitu berarti. Iya, udah mulai ada, maksudnya benar-benar orang mesen udah mulai dapat bayaran lah. Kalau dulu kan Oke. orang mesen nggak dibayar karena nggak sesuai Nggak ekspektasi. sesuai. Tapi ada yang penting yang kelewat. Setelah aku gambarku ditolak, jadi aku buat program untuk diriku sendiri. Program, oke. Ibaratnya untuk gimana sih caranya biar level gambarku naik. Oh, Jadi aku wajibin sehari waktu itu, setiap hari itu wajib membuat membuat 10 gambar per hari. per hari. Jadi kayak minum obat wajib gitu ya. Ya mau nggak mau gitu, karena kan gimana caranya biar skillku cepat meningkat kan, nggak ada cara lain, nggak ada shortcutnya gitu loh. Oke. Singkat kata. Tapi ntar lo kak, misal nih kayak kakak bilang sehari kakak maksimalin 10 gambar. Nah, dari situ gimana kakak cara tahu kakak sudah meningkat kualitasnya? Kan ibaratnya kalau dari kita sendiri, kita sebenarnya nggak tahu kualitasnya Iya kan, meningkat atau enggak. Cuma kan orang lain yang lihat. Aku kan juga tunjukin ke kayak temannya, gimana sih gambarku. Oke. Harus orang lain yang menilai iya. Berarti kita harus mau juga dikritik untuk hasil-hasil yang Harus kita. dong. Oke. Tak pikir gambar aja terus, usaha aja terus. Tapi kan gimana tahu kualitas Untuk kita? evaluasi lah, Oh, gitu. evaluasi. Oke. Lanjut lagi terus kak akhirnya. 2013 sudah mulai ada order masuk, udah mulai lancar. 2014 aku mulai Tapi itu sambil kuliah juga. Sambil tadi? kuliah. Oke. Cuman efek sampingnya adalah seperti kisah-kisah klise gitu ya. Aku tuh lama banget kuliah, paling lama di antara teman-temanku. Aku paling lama 5 tahun, aku 7 tahun kuliah. 7 tahun karena jadi selain aku kan biaya kuliah tuh sendiri. Iya. Aku juga ibaratnya bantu-bantu keluarga juga. Bisa dibilang jadi tulang punggung juga. Oke. Habis itu bantu biaya sekolah untuk adik juga gitu loh. Jadi mau nggak mau kan ibaratnya kuliah itu apa ya, nggak benar-benar nyari. Nggak prioritas untuk saat kemarin itu. Tapi aku bertekad harus lulus, tapi maksudnya nggak yang bisa harus buat tugas tuh maksimal nggak. Oke, karena masih ngambil job juga. Ambil job, kerja kayak gitu. Nomor satu kemarin tuh ngejob, misalnya Ya. kuliah tetap jalan, cuman ini bisa dikesampingkan dikit. Di kuliah tuh hancur banget nilaiku, serius. Hancur banget. Pernah satu ketika satu semester nilaiku E, D itu. Itu karena jarang kuliah kak atau? Iya. Karena ngambil job sibuk di luar ya kan, ngejob. Cuman dosen sayang sama aku karena Karena ibaratnya saya makanya nggak dikasih lulus kak. bukan, maksudnya kayak kalau ada lomba-lomba, aku pasti aku yang wakilin. Oke, iya. Dan kalau biasa kayak gitu, jawabanku pasti juara gitu loh. Oh my god! Wow! Sempat Oke. mewakilin, kemarin kan dikasih kepercayaan wakilin Bali ke Kalimantan Iya. lomba itu. Syukurnya itu, jadi dosen tuh juga mau marah, juga ragu gitu. Oh iya. Berkualitas, cuman kemarin tuh prioritasnya kalau Karena ada kerja sih, ya. Karena kerja kan juga Karena kita kerja juga tetap harus profesional. Iya. Kalau misalnya kan kerja kayak kakak ini kan pasti ada deadline ya kan. Pasti ada deadline. Nah kalau misalnya kuliah kan ya besok kan bisa kuliah lagi. Iya itu. Terus 2013 udah, 2014 mulai lancar. Puncaknya itu 2015. Aku punya Instagram, jauh tertinggal dari teman-temanku. Oh 2015 baru punya Instagram kak? Pokoknya dalam hal-hal umum aku pasti tertinggal. Aku punya Instagram itu 2015, bahkan punya Android itu 2015. Oke. Itu dari hasil juara lomba aku beliin HP. Karena sebelumnya kan adikku yang paling kecil gambar juga. Adikku yang paling kecil cowok gambar juga. Jadi aku janjiin waktu itu. Seharusnya aku 2014 sudah punya Android kan, goals. Cuman karena aku lihat adikku gambarnya semangat, jadi aku ibaratnya kasih hadiah lah. Karena aku latih dia juga. Kalau kamu bisa selesai segini banyak gambar, aku janji aku beliin handphone gitu. Oke. Justru dia aku beliin handphone pertama. Terus 2015 mulai punya Instagram, nah di sanalah orang-orang baru notice Raka Jana gitu. Oke, karya-karya kakak di Iya, situ, orang- kakak upload di situ. Ya, sangat besar pengaruhnya untuk sosial media itu ya menurutku. Oke. Aduh,
semakin menarik lagi, masih banyak banget yang bakal kita kulik dari Kak Raka di sini. Jadi di Different People, kamu yang pengen jadi ilustrator hebat kayak Kak Raka, kamu harus pantengin nih dari awal sampai juga akhir di Bella Bella Talk Show. A few moments later. Oke, balik lagi sama Kak Raka di sini sama Bella Octavia juga. Nah, kita mau ngebahas tentang karya-karya Kakak. Oke. Jadi karya-karya Kakak ada nggak sih mungkin yang bisa Kakak ceritain atau sharing di sini? Mungkin karya terunik atau berkesan buat Kakak? Kalau yang berkesan sih banyak, cuman ada satu karya yang menurutku paling unik dan berkesan juga ya. Jadi lagi-lagi ceritanya itu pas aku zaman kuliah. Jadi aku kan tamat 2017 ya. Jadi pas 2016 itu aku udah mulai nyusun, jadi udah mulai nyari-nyari dosen gitu loh, paham lah. Udah mulai levelnya udah serius gitu. Nah, ketika nunggu dosen kan banyak waktu ya, maksudnya kadang kita nunggu sejam, bisa 2 jam gitu. Nah, jadi biar nggak buang-buang waktu, aku iseng download aplikasi waktu itu untuk gambar di mobile phone gitu. Bisa ada nggak sih gitu kan, selama ini kita gambar di komputer, di kertas gitu. Nah, aku tuh suka aneh-aneh gitu, di handphone tuh ada nggak sih gitu. Ternyata ada. Nah, aku coba ulik pertama, itu susah banget karena kan wajar ya, medianya kecil, habis itu kita gambar pakai jari itu kan. Iya. Itu kan ibaratnya susah gitu loh. Ya udah, tapi aku semakin susah itu semakin tertantang gitu, semakin tertantang gitu. Akhirnya aku coba terus. Di hari kedua ketiga itu mulai asik gitu, udah mulai kebentuk gambarnya, udah mulai dapet feel-nya. Akhirnya selama seminggu tuh kulik, aku udah mulai paham teknisnya kayak apa nih gitu, udah mulai paham. Nah, ada temanku nih yang nyamperin gitu, kayak ngapain sih ngusap-ngusap layar dari jauh kan, dia kan kita kayak gini kan gambar dari jauh, ngapain sih kayak gitu. Habis itu disamperin, ini aku gambar di handphone, aku tunjukin kan, nih kayak gini nih, wah nggak mungkin nih, pasti di komputer gambar. Karena susah pakai media gitu. Iya, secara langsung kan, oh berarti orang nih nggak nyangka kalau ini gambar di handphone. Punyalah ide bisnis langsung dari sana. Oh, nih bisa ngasilin nih, aku pikir kayak gitu. Ya udah, aku pelajarin lagi seminggu. Nah, jadi sejak ke kampus nunggu dosen, terus ulik itu sampai benar-benar aku dapat. Setelah aku bisa, aku coba cek di internet, kira-kira ada nggak orang yang membuat karya sejenis nih di handphone. Ternyata banyak, tetapi bukan yang karya yang jadi, masih sekedar doodle, tau nggak? Yang asal cuma coret-coretan. Oh iya, coret-coretan, iya. Berarti kan bukan gambar jadi, bukan gambar serius ya. Nah, di sanalah aku lihat peluang, aku cari tahu aplikasinya. Itu nama aplikasinya, boleh aku sebutin ya? Boleh. Nama aplikasinya tuh Autodesk Sketchbook. Ya, ini perusahaan asal Amerika. Kalau kamu tahu AutoCAD, tau nggak, untuk bikin apa namanya, untuk arsitek. Iya. Nah, ini si AutoCAD ini punya program namanya Sketchbook, Autodesk Sketchbook, untuk orang-orang ilustrator sebenarnya gitu. Dia terkenalnya tuh di desktop, di komputer, di iPad gitu. Kan di handphone tuh nggak terlalu orang notice gitu loh. Cuma aku doang yang pakai gitu. Akhirnya aku upload di Instagram, aku mention si account Autodesk ini. Jadi kan aku narasikan di sana, aku gambar menggunakan media handphone, hanya menggunakan jari, tanpa pen, hanya menggunakan jari membuat gambar ini. Mention Autodesk-nya. Habis itu aku hashtag si Autodesk-nya juga. Jadi biar dia notice gitu. Tapi nggak terlalu berharap banyak ya, maksudnya nggak berharap aku dibayar pun nggak. Biar dia notice, setidaknya di repost lah. Itu kan gila, itu brand internasional gitu. Iya. Akhirnya 2 hari kemudian di repost sama dia. Di repost dan ada email masuk. Aku ingat banget tuh 2016, email masuk, ditanyain sama timnya Autodesk, bener nggak kamu digambar di handphone menggunakan jari gitu? Akhirnya aku jawab, iya, aku pakai jari ini gambar segala macam. Akhirnya aku kirimin video kan, percaya, oke, udah. Bisa nggak karyamu yang ini, kan aku udah bikin gambar, bisa nggak karyamu yang ini kita masukin di web Autodesk? Oh ya udah, dari before sampai jadi. Iya, maksudnya kayak proses kamu buat gitu. Oh ya udah, dengan senang hati dong. Wah, itu senang banget lah. Ketika karyamu dihargai gitu loh. Apalagi sama brand yang udah gede gitu. Cuman yang aku nggak expect-nya, dia minta account PayPal-ku, alamatnya. Oke. Bobo
dibayar gitu. Bau cuan nih. Bau cuan nih. Kok bau cuan gitu kan. Habis itu ya udah aku kasih gitu account PayPal-ku. Besoknya dia nanya, udah masuk gak uangnya gitu deh. Aku cek tuh gila nominalnya. Sebutin kak. Pokoknya nominalnya tuh seharga apa ya, motor Scoopy lah. Iya. Kakak ada ini nggak sih, ada bayangan waktu dia kan minta PayPal kakak, kan udah tahu nih pasti ada Pasti cuan. dibayar. Tapi ada ini nggak kepikiran kalau itu bakal seharga Scoopy? Sebesar itu enggak, karena kan aku kuliah itu 2016. Wah, itu harga desain tuh jauh, benar-benar jauh banget dia. Berarti desain kakak belum pernah dibayar sampai seharga Scoopy? Segila itu. Belum. Yang bikin gila kan sebenarnya pertama aku gambar di handphone. Iya. Kedua itu gambarnya nggak nyampe sejaman. Wow, pesta dong. Kalau aku sih pesta. Nggak nyampe sejaman. Habis itu yang ketiga itu ya udah cuma sekedar gambar doang gitu. Dari iseng cuman pakai tangan nggak sampai sejam dapat seharga Scoopy, Babs. Sampai aku saking 2016 saking gobloknya aku email balik tuh orang gitu. Sorry, ini mungkin nolnya kelebihan kali gitu. Serius. Walaupun kelebihan emang kamu transfer balik? Enggak, jadi maksudnya sebelum yang kirim kan dia konfirmasi dulu. Kita mau kirim segini nih, gimana? Dia pakai nanya gimana, kan kemungkinan aku sebenarnya bisa dong nego. Aku mau dong dibayar lebih, bisa dong. Iya. Bisa dong. Oh, tapi kakak malah Ya udah segitu aja gitu. Aku kira ini nggak kelebihan kan nolnya nih aku gitu. Dia bilang, my God. oh enggak nih emang segini gitu dia. Akhirnya ditransfer masuk. Waduh, gila itu udah benar-benar nggak nyangka lah. Yang itu sih yang paling unik menurutku, pengalamanku jual desain. Dan mengesankan banget sih kak. Sangat mengesankan. Tapi dari sini aku ngambil ya di For People ya, kayak kamu tingkatin aja kualitas kamu sampai udah paling atas, uang tuh akan nyari kita deh. Bener. Ada satu hal yang penting lagi. Apa tuh kak? Ketika kita membuat sesuatu, pastikan ada hal unik atau ibaratnya tuh nilai jualnya ya, nilai tambah dari karyamu. Ibaratnya gini, orang yang minta gambar itu kan banyak. Iya. Gambar digital banyak banget. Yes. Tetapi waktu itu aku bisa gambar di media handphone dengan jari doang nih, jari doang. Kemudian bisa menghasilkan karya sebagus itu. Berarti kan ada nilai lebihnya nih orang nih. Unik banget. Unik. Dan akhirnya efeknya apa? Aku paham kenapa si perusahaan itu berani bayar aku semahal itu. Efeknya itu apa? Apa kak? Kalau orang itu kan ibaratnya ya tipikalnya latah ya. Iya, oke. Orang aku upload, orang lihat, oh gila bisa gambar di handphone. Nah, Coba nih. semua orang punya handphone. Di Jadi download dong, trendsetter langsung gitu ya. langsung itu gila beribu-ribu kali lipat tuh naik kan downloadan. Iya. Akhirnya berapa bulan kemudian dia ngeluarin program baru. Akhirnya aku tuh dibayar lagi untuk cuma nge-up aplikasinya dia gitu. Aduh. Begitu. Emang orang berkualitas mah beda ya, say. Proses sama konsisten. Iya, proses dan konsisten. Nah kak, balik lagi nih kak, aku mau ngobrolin, masih banyak banget yang mau diobrolin sama Bella. Jadi Bella mau ngebahas tentang, kan kakak nih ngedesain, ngegambar, pokoknya itu kan pasti harus banyak ide. Oke. Nah, ngomongin tentang ide kan kadang nggak semua orang terus harus bisa ngeluarin ide-ide yang cemerlang. Pasti kan pernah nggak sih kak buntu idenya? Jangan dijawab dulu. Sebentar lagi ya di Bella Talk Show. Terbesar itu kira-kira itu 150-an lah. Itu yang Juta kan kak? Ya dong. Kayak siapa tahu yang nonton 150.000 ntar. Oke, 150 juta per bulan. Kalau 150.000 bukan omset namanya. Aduh, gambar garisnya dibayar 150 kayaknya Karangkajana nih. Bener nggak? Iya. Oh